Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa di hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Baik, pagi ini saya ajak kita membaca buku Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan keluhan Musa kepada Tuhan di saat Tuhan mengingatkan kepada Israel bahwa Tuhan tidak akan berjalan lagi dengan mereka karena mereka tidak taat. Mereka tidak mau taat dan patuh kepada Tuhan. Dan Musa kembali datang berdoa kepada Tuhan. Berkata, tidak mungkin kami diperlakukan istimewa dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kami tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Jika bukan Tuhan yang berjalan bersama kami tidak mungkin melihat hal-hal yang dahsyat yang telah kami alami dalam hidup ini. Sebab itu, jalanlah bersama kami. Kami sadar kami tidak ada apa-apa, dan kami bukan apa-apa kalau Tuhan tidak beserta kami. Sebab apa yang terjadi di sekeliling bangsa itu, mereka menemukan Israel adalah suatu bangsa yang sangat kuat, walaupun jumlah mereka tidak seberapa. Ini adalah satu ungkapan bagaimana Musa membuat satu perjanjian dengan Tuhan supaya Tuhan beserta mereka. Amos pasal 3 ayat 3 katakan, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika kedua orang itu belum saling berjanji?" Adalah hal yang tidak mungkin dua orang bisa berjalan bersama senantiasa kalau keduanya belum ada ikatan perjanjian. Tuhan pernah membuat suatu ikatan perjanjian dengan Abraham, itu dalam Kejadian pasal 17. Tuhan buat satu perjanjian dengan Abraham melalui darah, yaitu dengan cara disunat. Sunat merupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sehingga karena sunat itulah Abraham melihat ada keterikatan Allah dengan dirinya. Kita pun sebagai orang percaya, kita menghadapi hari-hari yang penuh tantangan, kita butuh suatu pribadi yang kuat, yaitu Tuhan. Dan Dia tidak mungkin beserta kita jika kita belum berjanji, belum ada ikatan perjanjian. Pertanyaannya, ikatan perjanjian kita dengan Dia apa? Alkitab hanya katakan perjanjian kita dengan Bapa di surga adalah melalui korban Yesus Kristus di salib. Sebab itu darahnya adalah meterai perjanjian baru antara kita dengan Bapa di surga. Jadi dengan kata lain, kita bersyukur bahwa kita punya peluang untuk mendapatkan penyertaan Allah dalam diri kita. Karena ada perjanjian darah, yaitu melalui darah anak domba Allah. Karena dengan penyertaan Allah, kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan kepastian. Karena ketika Allah berada di pihak kita, Alkitab pun katakan, siapa yang dapat melawan kita?
tidak ada yang dapat mengalahkan dan memperdaya ketika seseorang disertai oleh Allah. Sebab itu kita bersyukur bahwa melalui darah Grafirat itu kita punya peluang untuk disertai Allah. Dan kita melihat ketika Allah beserta kita, maka tidak akan ada yang mampu bertahan melawan kita. Pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, tapi mereka tidak akan mampu untuk membuat kita terhambat, karena Tuhan ada di pihak kita. Pengertian yang lain ketika Allah ada di pihak kita, itu mengajar kepada saya dan saudara bahwa Dia adalah perlindungan. Siapa yang bisa melawan kita? Karena Allah perlindungan yang terbaik, tempat perlindungan yang kokoh, yang dapat diandalkan dan sangat terbukti. Itulah peluang yang kita bisa terima karena adanya perjanjian darah Grafirat. Dan dalam perjanjian darah itu mengakibatkan Allah beserta kita, Allah berjalan dengan kita. Itu suatu pengertian yang kita perlu ingat, bahwa Allah akan memimpin perjalanan kita. Sebagaimana umat Israel keluar dari Mesir, siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Itu wujud dan gambaran dari penyertaan Tuhan. Siang maupun malam mereka disertai Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa jika Allah ada di pihak kita, jika Allah beserta kita, Dia akan memimpin kita. Karena kita tidak akan pernah mampu menghadapi dan menyelesaikan segala sesuatu masalah yang ada di bawah kolong langit ini. Sebab itu kita bersyukur bahwa melalui perjanjian darah kita punya peluang untuk menghadirkan Allah dalam perjalanan kita. Dan yang tidak kalah penting, ketika Allah ada bersama dengan kita, maka ingatkanlah dirimu, Allah selalu siap mendidik kita. Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Alkitab katakan Tuhan perlu 40 tahun untuk merubah karakter mereka, untuk memperbaiki kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang taat. Selama 40 tahun kehadiran Allah buat mereka adalah mendidik mereka, mengajar mereka, memperbaiki kehidupan mereka. Itu pun juga berlaku untuk kita. Di saat Allah beserta kita, kita bukan lupa diri bahwa kita tidak ada yang lawan. Kita tidak boleh lupa diri karena kita ada dalam perlindungan. Kita tidak boleh lupa diri karena ada yang memimpin kita. Kita harus sadar ketika Allah beserta kita, ingatkan dirimu, engkau sedang dididik, engkau sedang dilatih, engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi suatu pribadi yang jauh lebih baik dari apa yang pernah engkau capai di hidup ini. Sebab itu mari pagi ini saya tidak panjangkan renungan kita, tapi firman Tuhan katakan jelas, kalau Tuhan beserta kita, akan ada perlakuan yang luar biasa. Sebagaimana Musa katakan, tidak mungkin kami bisa diperlakukan luar biasa. Tidak mungkin kami menjadi sesuatu bangsa yang fenomenal kalau bukan Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, bahwa kami bersyukur kepada Bapa di surga. Engkau telah membuat suatu perjanjian antara kami dengan Engkau melalui mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib bagi kami. Sehingga melalui pengorbanan itulah kami selalu dapat kesempatan untuk menerima kehadiran Tuhan. Kami selalu melihat penyertaan Tuhan yang membuat kami berhasil. Kehadiran Tuhan yang membuat kami begitu kuat dan tegar. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami datang kepadamu. Kami mohon kemurahan Tuhan bagi kami, baik yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan sekolah atau berkuliah, maupun yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti
apa peran penting kehadiran Allah bersama kami. Itu bukan hanya membuat kami untuk bangga dan bahagia, karena tidak ada yang dapat melawan kami. Tetapi itu pun mengajar kepada kami, ketika kami bersama dengan Tuhan, Tuhan sedang melatih kami, Tuhan sedang mendidik kami, Tuhan sedang membentuk kehidupan kami untuk mempermuliakan Bapa di surga. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, yang kami siap menerimanya, baik itu dalam bentuk berkat jasmani terlebih berkat rohani, karena kami percaya rencana Tuhan indah bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu, di mana pemuda, mahasiswa, remaja akan beribadah bersama pada jam 6 sore. Dapat saudara ikuti melalui YouTube channel, Facebook page, dan juga di ruang Alfa Omega. Dan pada hari Minggu kita jumpa lagi di dalam ibadah kita pada jam 8 pagi di GPD Bethesda Makassar, dan juga pada jam 5 sore, serta disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.